Kali ini Keren akan melaksanakan webinar yang bertemakan eksotisme Kota Manado. Bicara soal Kota Manado sebagai ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara, benak kita tentu disuguhi oleh indahnya Taman Laut Bunaken. Namun, provinsi berjuluk Bumi Nyiur Melambai ini ternyata sangat kaya akan potensi wisata, baik bahari maupun wisata alam lainnya. Mungkin untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan kepada Kak Primo, bagaimana promosi Genpi Sulut untuk mengenalkan Manado dan destinasi wisata lainnya di Sulawesi Utara ke mancanegara? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, nah untuk mempromosikan budaya lah ya dan destinasi pariwisata. Kalau ke mancanegara tuh untuk sekarang kita yang mengikuti zaman ya teman-teman. Apalagi memang Genpi itu DNA-nya itu sama Kementerian Pariwisata dibuat melalui media sosial. Karena kenapa? Untuk saat ini terutama untuk milenial lah ya, kita nggak bicara generasi yang sebelum kita nih, tapi untuk generasi milenial dan selanjutnya itu 80% sampai 90% kehidupannya banyak dilakukan di handphone-nya atau di dunia maya. Makanya kita sekarang ini melakukan promosi itu melalui media sosial, terutama kalau Genpi Sulut itu paling banyak menggunakan Instagram. Nah, tapi juga kita ada account Twitter, YouTube, dan juga ada Facebook juga. Jadi untuk meng-cover berbagai generasi yang ada, tapi terutama di Instagram. Gitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Kak Primo. Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua mungkin lebih cocok ke Kak Gerhard ya. Ya kan mungkin sekarang lagi situasi pandemik begini ya, mungkin emang banyak banget mengalami penurunan, tapi saya ingin bertanya, bagaimana situasi pengunjung yang datang menginap selama pandemi hingga saat ini? Apakah terjadi penurunan atau malah peningkatan karena bosan di rumah gitu kan? Bisa sekalian langsung saja dijawab. Oke, COVID ini ya kayaknya emang semua perhotelan mengalami penurunan sih ya. Saya sendiri juga biasanya misal datang satu grup sampai 2 grup ke resort saya tiap bulan, grup gede ya. Tapi gara-gara ini pandemi, satu grup aja datang tiap bulan udah bersyukur sih sebenarnya. Tapi lain lagi di Desember ini sih, mungkin orang sudah bosan juga di rumah dan di pandemi ini. Saya Desember ini ada 3 grup datang, itu cukup kaget sih sebenarnya, soalnya masih pandemi. Tapi kita tetap pakai protokol kesehatan sih di sana. Semua kita suruh swab test dulu atau kita rapid test itu sih. Cuma ya emang untuk awal-awal tahun ini emang agak berat sih sampai pertengahan tahun, cuma satu grup. Bahkan Mei sampai Juli itu kita nggak kedatangan orang sama sekali ke resort kita. Itu sih beratnya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Kak Gerhard. Mungkin kita akan menanyakan kepada Kak Heri. Untuk Kak Heri, bagaimana para pemandu wisata para layang memandu wisata saat di masa pandemi? Atau mungkin nanti ada syarat tertentu seperti itu? Terima kasih. Bagaimana? Sorry, saya lagi sibuk tadi di-unmute oleh host, jadi saya bingung. Oke, saya ulangi. Bagaimana para pemandu wisata para layang memandu wisata saat di masa pandemi? Yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa kita para layang Indonesia sudah memiliki protokol kesehatan tersendiri bagaimana kita melakukan penerbangan terbang para layang secara safe dari sisi kesehatan ya, dari penyebaran COVID-19.
Nah, itu bukan hanya kepada operator saja, operator ini termasuk ke pilotnya, termasuk ke helper, tapi ke penumpang juga. Betul-betul apa yang terjadi di darat, protokol kesehatan di darat itu diberlakukan, kita juga berlakukan di udara. Bahkan si pilot dan helper, kru lainnya itu wajib menggunakan glove atau menggunakan latex semacam itu selalu berganti, dan sarana-sarana kebersihan seperti tempat cuci tangan baik di take off maupun di landing betul-betul kita siapkan. Sebelumnya tentu seperti lumrah dilakukan di banyak tempat di darat, pengukuran suhu tubuh itu tetap kita lakukan, kita mengecek. Nah, apabila ada tanda-tanda reaktif atau lain sebagainya, kita langsung mengambil tindakan dengan mengirimkannya ke dokter, klinik, atau rumah sakit. Tapi syukur selama ini di masa pandemi ketika para layang ini dibuka, kita belum menemukan satupun, atau apa karena di alam terbuka ini tidak begitu rentan, karena mungkin panas dan lain sebagainya, saya kurang tahu soal itu. Tapi selama ini memang kita belum menemukan kasus-kasus yang terindikasi terinfeksi atau terpapar COVID-19. Itu saya kira. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Heri jawabannya. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini lebih cocok untuk Kak Primo. Kak Primo, pertanyaannya, apa saja kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Gempi dalam mengenalkan keberagaman budaya di Manado? Ya, kalau keberagaman budaya, kita tuh teman-teman Gempi udah beberapa kali bergabung dengan dinas pariwisata di kota dan provinsi untuk melakukan beberapa festival. Dan di situ kita sangat sangat berusaha mengekspos untuk kayak budaya-budaya tarian dan juga musik, dan juga mungkin destinasi-destinasi yang berkaitan dengan kebudayaan dan sejarah di Sulawesi Utara. Contohnya seperti tari Kebasaran, tari Katiling, Lengket, dan juga ada beberapa jenis musik seperti musik bambu, kolintang, yang bahkan kolintang kita juga salah satu yang kelompok yang mengendorse kolintang untuk menjadi untuk masuk ke UNESCO, jadi semacam warisan budaya dari UNESCO. Kita ya seperti yang saya bilang tadi gitu, kalau kegiatannya kita bisa bergabung dengan instansi lain, tapi tetap menggunakan media sosial karena memang fungsi utama kita kebanyakan di media sosial. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya untuk Kak Primo. Mari kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dan ini saya lihat-lihat banyak banget yang penasaran sama Kota Manado, yang pengen banget liburan ke sana. Jadi kita langsung aja kita bahas Kota Manado. Mungkin ini lebih cocok untuk ke Kak Gerhard ya. Oke, ada yang nanya, apa saja keuntungan yang ditawarkan kepada wisatawan bila memilih untuk menginap di Ivory Resort? Oke, keuntungannya itu basically kalau misalnya di villa atau di hotel pada umumnya cuma dapat di hotel, kalian dapatnya apa aja? Palingan cuma satu kamar dan breakfast kan. Nah, bahkan nambah minuman aja harus bayar di minibar. Ya cuma kalian cuma dapat satu kamar dan breakfast itu. Tapi kalau misalnya di Ivory Resort kalian sudah include ruang karaoke, dapat pijit, kapal pulang pergi, makan pagi, siang, sore, malam, dan paginya lagi 5 kali, berarti kan nggak cuma breakfast doang. Dan kalian nggak cuma terperangkap di satu kamar itu kayak di hotel. Kalian itu bahkan nggak terperangkap di satu villa kayak di villa-villa lainnya di Airbnb. Kalian itu dapat satu pulau dan kalian bisa terserah kalian mau ngapain di pulau itu. Mau kalian main di pantai bisa, berenang di pantai bisa, snorkeling juga kita sediakan. Sampai maksimal kita sediakan buat 15 packs kalau snorkeling. Gitu sih.
Wow, keren banget ya. Tadi Fariris bisa snorkeling. Jadi bagi peserta, mungkin ada yang dari Manado juga yang sedang menonton, bisa langsung aja. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin lebih untuk ke Kak Heri. Menurut Anda, apakah sarana dan prasarana yang ada sekarang sudah cukup memadai bagi wisatawan untuk berkunjung ke destinasi-destinasi di Manado, khususnya di Paralayang? Mengingat juga sekarang pandemi juga, jadi mungkin ada yang masih khawatir begitu. Saya jamin ketika datang di Manado untuk melakukan wisata Paralayang, saya jamin pasti akan enjoy, terjaga kesehatannya, termasuk safety. Ada sekaligus ini ada 3 pertanyaan, ini mungkin sekaligus saya jawab. Tapi yang pasti terkait pertanyaan dari Cynthia, mewakili rekan-rekan yang bertanya, silakan datang dan coba, itu saya jamin 100%. Bahwa kita aman dari COVID, dan kita aman dalam berwisata Paralayang. Kita akan betul-betul mendapatkan sebuah suasana baru, pengalaman baru dengan adrenalin yang begitu memuncak, termasuk kita dapat menikmati pemandangannya seperti yang saya katakan tadi. Ini akan sangat berbeda sekali ketika kita melihat pemandangan gunung, laut itu secara datar, dibandingkan dengan ketika kita berada di udara. Itu betul-betul memicu gitu adrenalin kita. Kita juga bisa bersuah video dan bersuah foto dari udara, bukan tidak. Dan kita juga bisa mengucapkan selamat ulang tahun atau menyatakan rasa kangen, rasa cinta terhadap orang yang kita sayang dari udara. Itu sesuatu yang berbeda sekali di ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut itu. Kalau saya biasa terbang sampai di 1000 sampai 1900 meter di atas permukaan laut ketika saya terbang eksi ya. Nah, jangankan di atas 1000-an, di 500-an saja sampai 700-an itu sudah sesuatu yang menakjubkan benar-benar. Saya punya testimoni, ada seorang wartawan dari dari TV One, ini datang liput Paralayang kita. Dia menyampaikan bahwa dia itu fobia terhadap ketinggian. Nah, kita meyakinkan, kita memaksa ya untuk coba tandem. Yang terjadi bukan hanya tandem. Kita 1,5 jam, dia sudah bisa terbang solo. Kita melihat juga kapasitas orang juga dalam latihan perdana kita ground handling itu, kalau dia mampu kita lepaskan sendiri dengan arahan dan pemantauan dari instruktur. Yang terjadi ketika dia landing setelah terbang solo, dia nangis. Dia terharu. Itu rasa takut ketinggiannya itu hilang. Dan dia sudah coba terbang secara solo Paralayang. Saya sekaligus rangkuman dengan pertanyaan terkait dari komando. Saya nggak tahu namanya komando, asik benar. Tentang organisasi. Paralayang itu sendiri ada namanya PGPI, Persatuan Gantole dan Paralayang Indonesia. PGPI ini jadi ada 2, di samping Gantole ada Paralayang. Ini di bawah FASI, Federasi Aerosport Indonesia. Kebetulan saya juga pengurus FASI pusat dan pengurus Paralayang pusat. Itu organisasinya. Kemudian ada yang tanya tentang belajar. Tika, belajar Paralayang itu mudah, tergantung kesiapan kita. Kesiapan fisik paling utama. Sebaiknya tidak berpenyakit jantung. Itu syaratnya. Syarat utama. Tapi kita nggak bisa kontrol selama ini. Mungkin aja sudah ada yang terbang tandem itu dengan orang sebenarnya punya penyakit jantung. Itu, tapi dia berani ya, it's okay, nggak masalah. Jadi itu syaratnya tentunya kita sehat. Semua olahraga, karena ini sudah masuk dalam olahraga yang dipertandingkan, yang namanya atlet, yang namanya olahraga itu ya memang pertama harus sehat, jasmani terutama. Gitu. Nah, itu syarat utamanya. Lama belajar tergantung, tapi biasanya waktu pelatihan itu sekitar 2 minggu. Untuk mendapatkan, dia harus ada minimal jam terbang, sampai 40 kali terbang. Baru dia mendapatkan pilot license level 1. Jadi itu. Soal harganya variatif tergantung instruktur, berkisar 5-7 juta setengah dia sudah mendapatkan license. Peralatan disiapkan oleh instruktur, peralatan latihan sampai dia terbang. Kemudian soal safety dan asuransi. Sekarang seluruh atlet atau pemegang license Paralayang di Indonesia itu sudah diasuransikan. Diasuransikan melalui BPJS untuk
penerbang para layang. Itu sudah ada. Kalau safety, saya sudah jelaskan panjang lebar. Saya garansi bahwa banyak kecelakaan di udara, bukan hanya para layang aja, termasuk pesawat, itu lebih banyak tuh human error. Jadi dia tidak preparing dengan baik, tidak memperhatikan peralatannya, cuacanya itu kondisinya buruk, dia paksakan terbang, itu yang saya katakan tadi. Lebih baik tidak terbang hari ini daripada tidak terbang selamanya. Itu karena memaksakan. Terima kasih atas tanggapannya Pak Heri yang sudah menjelaskan juga untuk beberapa pertanyaan langsung dari para peserta. Baik, kita langsung juga nih, kita langsung move ke pertanyaan para peserta. Baik, yang untuk pertama, mungkin ini lebih ke Kak Primo ya. Siap, mohon izin perkenalkan nama saya Sony Saputra dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Mohon izin bertanya kepada Kak Primo. Seperti yang saya dan teman-teman webinar ketahui ya Kak, bahwa wisata di Manado dan sekitarnya memang menjadi salah satu destinasi idaman terutama bagi kita-kita anak muda, bahkan orang tua yang suka dan hobi menyelam. Dan juga Manado merupakan kota terbesar kedua di Pulau Sulawesi, ternyata menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Tak hanya Taman Nasional Bunaken, wisata di Manado sangat beragam, mulai dari wisata alam hingga wisata budaya lainnya. Sesuai dengan temanya ya Kak, eksotisme kota Manado, yang menonjolkan keistimewaan kota tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa aja sih Kak langkah-langkah pelestarian karakter tersebut sebelum mengkomersialisasikannya? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, untuk setiap daerah itu kan punya karakter masing-masing ya. Ciri khasnya, stereotip, baik secara budaya maupun juga potensi wisatanya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang wisata alam, nah tentu yang harus kita jaga adalah kebersihan dan kelestarian dari alamnya sendiri. Seperti tadi yang sempat dikatakan oleh Kak Gerard, itu bahwa di Bunaken itu banyak sampah. Nah, itu benar, tapi bukan karena orang tua malah. Itu sampah itu terbawa dari mainland, dari Pulau Sulawesi-nya sendiri, jadi dari kota Manado dan sekitarnya. Terutama di Pulau Bunaken itu, kalau kita lihat di peta itu bentuknya seperti tapal kuda. Nah, di bagian tengah pulaunya itu yang seperti tapal kuda itu adalah ada arus yang bergerak itu dari kota Manado dan sekitarnya. Nah, makanya di sekitaran Pulau Bunaken, terutama di daerah tapal kudanya itu akhirnya menjadi kantong sampah. Nah, makanya itu harus menjadi kesadaran bagi warga kota Manado dan sekitarnya untuk tidak membuat sampah secara sembarangan, karena tentunya dapat merusak kondisi alam dan juga secara estetik pun bisa mengganggu. Nah, kalau secara budaya, nah sekarang lagi giat-giatnya di Manado sendiri dan sekitarnya untuk menginfuse atau mengasimilasikan kegiatan-kegiatan pariwisata dengan unsur-unsur budaya lokal. Nah, jadi saat ini tuh tari Kabasaran misalnya sudah mulai dirubah, bukan hanya sekedar tarian biasa saja, tetapi sudah dikreasikan sehingga lebih menarik buat bagi para wisatawan gitu. Dan makanya juga kita harus berkreasi lebih lagi, terutama sekarang ini, sehingga minat wisatawan untuk datang ke Manado bukan hanya karena Bunaken, bukan hanya karena bubur Manado, dan juga bukan hanya karena potensi bisnis, tetapi juga karena kelestarian alam yang ada. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya untuk Kak Primo. Mungkin langsung aja lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini lebih cocok untuk Kak Gerhard. Mau tanya, pemandangannya mungkin memang yang dipresentasikan oleh Kak Gerhard itu bagus banget, indah-indah banget ya.
Tapi mungkin ingin menanyakan tentang sarana dan prasarananya memadai nggak? Contohnya mungkin alat transportasinya ke sana, seperti itu. Ya, untuk sarana prasarana sih kita sudah cukup memadai sih untungnya. Dari Manado kita sudah include orang yang ke resort kita dengan kapal dari kita juga. Itu ada yang kecil, Ivory Express sampai Ivory Ultima yang muat lebih dari 10 orang sih untungnya. Itu sih. Dan kalau misalnya nggak mau pakai kapal kita juga bisa sewa kapal lain, tapi itu tidak disarankan sih sebenarnya. Bisa tiba-tiba dadakan ke pulau, kan itu nggak lucu aja sih kalau tiba-tiba datang ke pulau. Jadi ya sebenarnya kalau mau booking sudah bisa melalui kita juga sih. Kita sediakan semua kapalnya. Baik. Terima kasih atas jawabannya untuk Kak Gerhard. Mungkin di sini apa Kak Heri masih hadir bersama kami? Soalnya ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik. Mungkin masih bisa ya. Saya ingin menanyakan dari peserta, untuk semua pembicara, apakah wisata alam, termasuk gunung, danau, pantai, laut, termasuk wisata para lain di Manado atau Sulawesi Utara juga terintegrasi dengan budaya kuliner dan budayanya? Karena kita sebagai wisatawan yang ingin berkunjung ke Manado butuh paket lengkap, baik wisata alam dan kuliner, tetapi juga wisata berbasis lokal wisdomnya. Mungkin ini lebih ke pertanyaannya untuk kerjasama antar UMKM, seperti itu. Terima kasih. Jadi saya dulu ya. Ya. Jadi tadi sempat disinggung oleh Primo kalau nggak salah ya. Kurang lengkap ke Manado kalau nggak makan pisang goreng campur dabu-dabu atau sambal. Nah terkadang nih sambal di Manado tuh lebih mahal dari pisang gorengnya. Jadi jangan heran. Karena harga cabai di Manado ini kadang-kadang bisa sampai 85.000 sampai 100.000. Makanya tingkat inflasi di Manado untuk makanan cukup tinggi. Nah, saya kira terkait dengan korelasi atau adanya sebuah sinergi antara pelaku wisata, termasuk wisata para layang dengan pelaku UMKM, itu pasti. Karena jangankan di destinasi wisata, yang bukan destinasi wisata saja, ini Manado sangat akrab dengan kuliner. Orang Manado terkenal dengan dua hal, makan dan berpakaian. Sehingga orang Manado itu fashionable, juga penikmat kulineri. Karena itu nggak heran di Manado ini sepanjang jalan kita menuju ke destinasi wisata itu berjejer lokasi warung-warung, walaupun namanya warung tetap mereka berjual aneka ragam makanan khas atau makanan lokal yang ada di Sulawesi Utara, yaitu pisang goreng berbagai macam lah dijual. Dan jangan takut ke Manado karena untuk hal-hal yang berbau haram itu memang ditandai, itu lokasinya juga ada, tidak sembarangan dicampur adukan. Ada makanan yang restoran yang memang campur tapi itu tandanya ada dan mereka beritahukan. Tapi kalau yang khusus-khusus itu memang udah jelas terlihat, memang dia khusus untuk hal-hal yang haram. Jadi kuliner di Manado itu terkenal dengan hasil lautnya, ya ikan. Itu coba kalau di Jakarta, ya daerah kota-kota besar lainnya ikannya udah 5 kali mati, kalau di Manado ya belum pernah mati lalu dimasak. Gitu. Nanti matinya udah ketika dimasak, gitu. Artinya hidup dan dimasak. Jadi nggak usah khawatir soal kuliner di Manado, di destinasi wisata, di tempat-tempat itu kita punya makanan-makanan khas. Kalau kayak di kawan-kawan yang ada di Minahasa itu ada kacangnya yang cukup gurih, itu kacang yang disangrai secara tradisional itu kita bisa rasakan. Di sana juga ada fine side untuk tempat terbang. Ya, ada juga semacam bakpao. Ada 3 jenis bakpao,
ada yang memang haram, tapi ada yang dari kacang, ada yang dari umbi-umbian, seperti itu. Jadi nggak usah takut, bahkan Lamongan juga udah ada di Manado kok, itu murah, walaupun di restoran-restoran ya termasuk mahal kalau makanan di Manado, tapi kalau yang makanan-makanan buat kita-kita yang orang jalanan ini, ya cukup bisa terjangkau lah, masih bisa terjangkau, dan beraneka macam, bukan hanya makanan khas Manado, tapi dari seluruh Indonesia itu udah ada di Manado. Gitu. Mungkin di Padang susah nyari makanan Manado, tapi kalau di Manado nyari makanan Padang tuh gampang banget. Gitu. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya untuk Kak Heri. Mungkin bisa lanjut lagi dari antara Kak Primo atau Kak Gerhard tadi yang ingin menanggapi. Mungkin dari Kak Primo dulu ya. Ya, yang untuk ini ya, integrasi pariwisata ya. Nah, untuk integrasi pariwisata sih sebenarnya kalau kita melihat paket-paket pariwisata yang ada di Sulut ini ya, kalau saya lihat ada di beberapa teman memang sebenarnya sudah terintegrasi. Cuma tinggal mungkin lebih spesifik aja gitu ketertarikannya untuk kemana. Nah itu pasti bisa dibicarakan gitu dengan tour operator atau tour agentnya nanti teman-teman yang mau ke sini, atau bisa juga kontak kita di GP Sulut untuk mencari informasi lebih jauh lagi tentang pariwisata yang ada di Sulawesi Utara gitu. Jadi kalau integrasi semua bisa terintegrasi karena Manado itu dan sekitarnya sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih kemana-mana tuh. Jadi dan nggak semacet Jakarta juga walaupun udah mulai macet. Jadi kita bisa planningnya dengan memanfaatkan waktu yang baik. Jadi bisa. Oke, kita aja. Mungkin dari Kak Jara. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya untuk Kak Primo. Mungkin ada tanggapan dari Kak Gerhard? Ya, sebenarnya sudah dijawab juga sih tadi ya. Emang sudah terintegrasi sih sebenarnya. Jadi kalau di Manado tuh cari makanan emang terlalu gampang lah. Hampir semua makanan khas Manado itu ada di, bukan hampir, malah semua makanan khas Manado itu bisa ditemukan di lokasi-lokasi pariwisatanya, misalnya kayak Lalampa, Panada, pisang goreng dabu-dabu roa, itu semua bisa ditemukan. Jadi ya emang tidak susah sih. Apalagi semua tempat wisatanya kayak Danau Limo yang tadi disebutkan itu sudah ada. Makanan kulinernya udah pasti ada lah. Jadi ya emang tidak susah sih untuk mencarinya. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya untuk Kak Gerhard. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini lebih cocok untuk Kak Primo ya. Dari Kak Tika Fitriani. Kak, bagaimana caranya untuk bergabung bersama Genpi? Apakah harus ada keahlian khusus atau syarat-syarat tertentu untuk bisa gabung di Genpi? Dan nantinya jika sudah jadi anggota Genpi, hal-hal apa saja yang kita lakukan untuk pariwisata di Indonesia, khususnya Sulawesi Utara? Oke. Gabung dengan Genpi itu saya gampang banget sih. Nanti bisa DM aja ke IG-nya Genpi, itu genpi.sulut kalau Sulawesi Utara. Dan kalau lihat yang secara nasional juga bisa di Genpi Indonesia. Nah, syarat-syarat keahlian khusus dan lain-lain sebenarnya ada sih. Syarat-syaratnya adalah fasih dengan media sosial. Yang pasti kalau milenial sudah fasih banget ya, nggak usah ditanya lagi. Dan juga tentunya harus punya minat terhadap pariwisata secara keseluruhan. Dan ingin tentunya membanggakan Indonesia di dunia internasional. Itu aja sih yang simpelnya. Kalau mau daftar lebih lanjut bisa hubungi Genpi Sulut aja kalau di Sulawesi Utara. Dan apa yang bisa dilakukan adalah terus berkarya melalui hal-hal yang kita bisa. Kalau misalnya yang suka fotografi, silahkan foto sebanyak-banyaknya, latih terus.
yang suka video, belajar editing, dan mengambil gambar yang baik. Jadi setiap materi-materinya kita itu bisa digunakan untuk mempromosikan Indonesia lebih dan lebih lagi. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Primo. Jadi bagi peserta yang mungkin sedang tinggal di Manado kayak gitu, bisa langsung gabung ke Genpi untuk menaikkan pariwisata di Indonesia dan juga bisa mempromosikan destinasi-destinasi pariwisata juga di Indonesia. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin lebih ke Kak Gerhard dari Kak Hengki Cundriawan. Wow, kayaknya ada yang penasaran banget nih. Izin bertanya, di Ivory Resort ada berapa total kamar dan atraksi migrasi ikan paus biasanya pada bulan apa? Terima kasih. Oke, untuk price list sih kayaknya bisa langsung ke Instagram saya ya, nanti di Ivory Resort, nanti saya masukin di chat bagi yang penasaran. Untuk berapa kamar tadi ya? Untuk berapa kamar sih, kita sekarang ada 9 villa, 10 kamar. Tapi lagi ongoing ke 11 villa, 12 kamar. Tambah lagi mau bikin function room. Tapi function room mungkin lagi tertunda gara-gara COVID. Jadi ya masih lihat tahun depan sih progresnya. Terus tadi apa? Atraksi migrasi ikan paus. Itu sebenarnya bukan atraksi sih sebenarnya. Jadi ikan paus itu emang kebetulan muncul pada bukan bulan sih, lebih kalau untuk bulan sih kayaknya nggak bisa dipastikan juga ya, tapi lebih ke pertengahan tahun ke atas lah, kira-kira September, Oktober. Saya di sana itu udah musim dingin di sana, jadi mereka harus bermigrasi untuk kulitnya sih. Bahkan di Pulau Bangka sendiri, tadi saya lupa bilang, itu ada bangkai ikan paus yang terdampar sebenarnya. Jadi kayak itu bisa dilihat tuh malah jadi atraksi buat wisata juga malah jadinya di sana kayak gitu. Jadi bukan atraksi sih sebenarnya. Tapi ya segitu lah. Nanti untuk Instagram saya cantumkan di message ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Gerhard. Jadi mungkin ada yang sambil pengen berlibur ke Ivory Resort, sekalian ingin melihat ikan paus, seperti itu. Jadi bisa aja langsung dicek ke Instagramnya, nanti akan dikirimkan oleh Kak Gerhard. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini bisa dijawab terlebih dahulu untuk Kak Primo. Genpi sendiri adalah laskar promosi digital yang diisi oleh volunteer yang tertarik di bidang pariwisata di era new normal seperti sekarang ini. Apakah ada video atau konten yang sedang diangkat dalam proyek Genpi sekarang ini yang mengangkat tema tentang protokol CHSE, yaitu Clean Health Safety Environment di objek wisata? Terima kasih. Nah, kalau materi video atau foto ya tentang CHSE itu memang kita masih merujuk kepada materi yang diberikan oleh Kemenparekraf. Jadi kita biasanya memang bekerja sama langsung kalau misalnya ada video-video atau permintaan khusus dari mereka mengenai konten-konten yang biasanya dalam tanda kutip bermerek Kemenparekraf, itu pasti kita akan up. Jadi supaya seragam dari Sabang sampai Merauke. Jadi bisa lihat langsung. Kalau yang nasional bisa lihat langsung aja di Genpi Indonesia. Jadi itu untuk yang kampanye nasionalnya kita, baru nanti akan ke daerah-daerah. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin dari Kak Gerhard ingin menanggapi soal mungkin ada promosi di Ivory Resort terkait dengan protokol CHSE. Halo, sorry, ini pertanyaannya apa? Baik, akan saya tanyakan ulang. Jadi mungkin apakah ada kayak video atau konten yang mengangkat tema tentang protokol CHSE, yaitu Clean Health Safety dan Environment di objek wisata? Oke. Untuk itu kita belum ada sih, belum sempat sih sebenarnya. Saya sekarang juga masih di Jakarta. Rencana kita Desember saya akan ke Manado lagi untuk melakukan itu semua sih sebenarnya. Jadi nanti ditunggu aja ya di Instagram kami. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini bisa dijawab oleh untuk Kak Heri, apakah masih bisa hadir?
Oh, masih ya. Oke, kalau begitu kita lanjut. Bagaimana kiat-kiat khusus untuk menjadikan sebuah daerah sebagai daerah wisata yang menarik bagi masyarakat serta faktor pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk menjadikan sebuah daerah sebagai daerah wisata? Terima kasih. Oke, pertama dari kita ya. Pertama kita mencintai aktivitas itu sendiri. Yang kedua, di era ya industri 4.0, industri teknologi industri 4.0 ini, ya betul-betul teknologi kita manfaatkan. Saya kasih contoh satu. Dahulu itu Manado Skyline ke Kempangan Hills bisa di search, itu hanya kebun, tapi lebih tepat dikatakan hutan, di atas ketinggian 568 meter. Itu view-nya Manado Tua dan Bunaken dan laut Manado serta kota Manado, di belakangnya ada Gunung Lokon. Itu sama sekali tidak dikenal, sama sekali tidak dikenal. Tapi ketika kita mulai melakukan terbang para layang di situ, mulai ada postingan-postingan di Facebook, Instagram dan lain sebagainya, itu orang mulai berdatangan karena memang di situ menjadi sebuah destinasi untuk sebuah area untuk swafoto, bisa selfie, dan akhirnya pernah itu tembus 5.000 orang per hari berkunjung. Dan 85% itu orang lokal. Tidak semuanya melakukan tandem para layang, tidak semuanya atau lakukan, mereka hanya nonton aja para layang, tapi lebih banyak mereka melakukan swafoto. Dari awal hanya ada satu warung kecil, dia berubah menjadi 4 warung kecil. Gitu. Jadi mereka menjual makanan-makanan khas. Nah, ini yang memicu orang juga, pedagang juga, UMKM juga melihat apakah itu dia potensi, dia kira-kira bisa laku nggak dagangan dia. Dia melihat jumlah pengunjung. Nah, karena sudah cukup banyak, mereka berlomba buka itu dari 1 sampai 4, walaupun ya orangnya ya bersaudara juga, sama-sama saling ajak, saling bilang. Jadi intinya itu, kita tidak capek-capek mempromosikan wisata kita sendiri. Sekarang sudah serba mudah, serba gampang, kita punya salurannya, kita punya media sosial untuk kita sampaikan. Bayangkan kalau kita tag aja 20 orang dan dilihat oleh teman yang kita tag itu 5 orang, sudah berapa orang? Udah 500-an, 100-an orang yang melihat itu dalam sehari. Gitu. Jadi potensi turis lokal saja sebenarnya ini menjadi target kita di musim pandemik seperti ini. Karena fakta seperti yang saya sampaikan tadi itu justru banyak turis lokal. Nah, kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Kita harus kita menghormati atau kita yang betul-betul menjadi tulang punggung, menjadi avant-garde, menjadi ujung tombak dari pariwisata lokal kita sendiri. Karena cukup berpotensi kok. Cukup berpotensi, turis lokal itu cukup berpotensi untuk menikmati wisata kita sendiri itu, destinasi-destinasi yang ada. Cukup menarik, tidak kalah, sungguh tidak kalah. Saya sudah melakukan berbagai pertandingan di Eropa, di Asia, bahwa destinasi wisata di Indonesia sungguh-sungguh tidak kalah. Kita cuma kalah dari mereka, mereka punya musim dingin aja. Tapi kalau destinasi, enggak lah. Kalau misalnya datang ke Tomohon, kita juga rasakan kok suasana Eropa kok. Suasana dinginnya Eropa, kita datang Tomohon, Tondano, atau di puncak, di daerah Modo-Inding, di Minahasa Selatan sana, kita rasakan cuaca Eropa gitu. Jadi udaranya dingin, sejuk, kita rasakan juga kok. Jadi sebenarnya kita nggak kalah dengan tempat-tempat lain, hanya yang membedakan juga bahwa mereka betul-betul mau berwisata secara lokal di tempat mereka. Mereka aja dari Eropa, dari Amerika, dari Asia Timur Jauh, mau membuang dana, membuang waktu untuk datang ke Indonesia. Dari Eropa butuh 8 sampai 10 jam perjalanan. Dari Amerika berapa? 20-an jam. Dari Asia 6 sampai 8 jam untuk datang. Masa yang dari Bogor, dari Bekasi cuma 3 jam ke Manado, atau sebaliknya ke Bali cuma 1 jam. Bali oke lah. Ke Brastagi, ke Medan hanya kurang lebih ya 2 jam, terus nggak bisa. Yang lain aja udah sampai bisa setengah hari perjalanan dengan ongkos yang sekarang mudah kok datang. Pesawat banyak diskon, kita harus cari musim-musim yang diskon, kita bisa datang.
Jadi saya kira itu intinya, bahwa kita menghormati potensi wisata kita sendiri. Kalau kita udah mulai dari diri kita mengajak keluarga, mengajak teman, kita perkenalkan ke saudara-saudara, ke teman-teman, ini pasti akan booming juga. Lama-lama orang akan melihat. Kalau memang betul-betul itu dia berpotensi, percaya. Lambat atau cepat, ini akan pasti dikenal oleh banyak orang. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Untuk Pak Heri, mungkin bisa ditanggapi oleh Kak Primo. Ya, jadi untuk destinasi itu kan sebenarnya sih nggak mengenal tempat atau apa ya, atau waktu gitu. Jadi lebih ke arah daya tariknya. Jadi di setiap tempat itu punya daya tariknya masing-masing. Makanya kalau pengembangannya itu ya kita harus fokus. Jadi seperti yang tadi apa ya, Kak Heri atau biasa saya sih tahunya Kak Heri itu kan Kak Ino biasanya. Biasanya itu memang di daerah-daerah, terutama yang di daerah pegunungan, Tomohon, Wimbing, itu potensinya nggak kalah dari apa. Hanya perlu perhatian khusus dari pemerintah itu untuk aksesibilitas dan amenitas dari destinasinya sendiri. Karena atraksinya udah luar biasa. Bahkan kalau misalnya kita, terutama teman-teman milenial itu kan yang hobi menjelajah kan kemana-mana gitu, sampai ke sungai kecil pun disamperin gitu. Nah, itu banyak banget potensi-potensi. Jadi kita hanya perlu coba eksplorasi lebih jauh, dan tentunya harus kerjasama juga dengan pemerintah setempat gitu untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Jadi destinasi wisata yang mungkin kita bikin tematik. Kalau misalnya sekarang ini kan di Tomohon itu wisata alamnya itu lagi naik-naiknya karena ada bukit tete tanah, terus ada danau lino, terus Lokon, Mahawi, daerah hutan. Itu banyak banget yang bisa dieksplorasi lebih lagi. Dan kalau yang saya lihat dari tadi sejak saya presentasikan dan hadir di presentasikan itu, bahkan masih sedikit ya dibandingkan dengan yang banyak kita post di IG-nya Pintu Sulur. Jadi destinasi wisata bisa di mana aja, kapan aja, di sedikit bentuk. Yang penting kita mau aja sih memasarkannya dan tentu bekerja sama dengan pemerintah. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya untuk Kak Primo. Mungkin ada tanggapan dari Kak Gerhard. Kayaknya kurang lebih emang sama seperti Pak Heri dan Kak Primo sih. Sebenarnya emang kalau berkunjung ke Manado juga kita sebenarnya nggak beda jauh lah dari berkunjung ke negara-negara lain juga dan kota-kota lain. Ya di Tomohon sendiri kayak Pak Heri tadi udah bilang, di Tomohon juga udaranya juga udah cukup dingin dan nggak perlu kayak ya kalau misalnya dari Jakarta ke Puncak emang udah beda lah sekarang, karena Jakarta Puncak juga udah rasa panas juga kan. Tapi kalau di Manado emang sebenarnya beda dari kota lain tuh dari segi emang budayanya aja yang mendukung. Dari situ dari segi budaya dan kulinernya aja sudah beda. Mungkin bagi orang yang mau mencoba kuliner dan budaya yang lain ini ya bisa langsung ke Manado untuk lebih mencari experience yang lain sih sebenarnya kalau di Manado. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya untuk Kak Gerhard. Mungkin ini lebih untuk pertanyaan terakhir untuk mensudahi panel discussion ini. Kayaknya lebih bertanya ke masyarakat juga. Oke, bisa diawali oleh Kak Primo.
Keberhasilan destinasi wisata itu salah satunya memberikan dampak positif masyarakat di sekitarnya, khususnya meningkatkan ekonomi. Bagaimana cara membuat dan mengkoordinasikan masyarakat di Manado tersebut kaitannya dalam meningkatkan ekonomi? Oke. Untuk meningkatkan ekonomi yang berbasis pariwisata mungkin ya. Jadi kebetulan saya kan kuliah itu saya ngambil program studi tourism. Tourism itu ada satu konsep yaitu pariwisata berbasis lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, karena itu untuk buat saya perekonomian masyarakat sekitar di destinasi wisata itu harus berkaitan dengan pariwisatanya. Jadi contohnya pemilik resort, pemilik usaha, terus apa ya, pemilik penginapan, kafe dan lain-lain. Kita mungkin secara SDM di Manado kita belum mencapai sebuah standar tertentu yang diinginkan para pengusaha tersebut. Tapi kita juga tetap harus memanfaatkan atau bahkan juga kita sourcing bahan-bahan makanan atau peralatan kelengkapan dari masyarakat lokal, sehingga daerah tersebut, daerah destinasi tersebut secara bersamaan akan mengalami multiplier efek secara ekonomi. Jadi dari hulu ke hilirnya jalan semua, penyedia makanan, penyedia bahan makanannya, terus sampai ke sumber daya manusianya pun akan meningkat terus. Jadi itu sih kerjasamanya harus berjalan, dan juga kita harus siap mendidik, melatih masyarakat lokal supaya lebih mengerti pariwisata itu seperti apa dan kebutuhannya seperti apa. Jadi mereka akan bisa meningkatkan kemampuan dan skill mereka di bidang pariwisata yang akan berefek ke perekonomian mereka. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ada tanggapan dari Kak Gerhard? Pariwisata sendiri kalau untuk ekonomi sih emang sudah dibicarakan dengan Pak Kaprimo tadi, itu menambah lapangan pekerjaan buat warga daerah sekitar ya. Tapi dari mana sih pendapatan ini? Itu ya, pendapatan ini itu sebenarnya emang kita harus dapatkan juga nggak cuma dari warga sekitar Indonesia ini. Kenapa makanya saya Ivory Resort saya mendorong untuk cari turis luar, itu karena gimana pun pendapatan mereka itu yang udah buying powernya lebih besar daripada masyarakat sekitar Manado.